Baik lagi di Generasi Mecin, lagi ngobrolin pajak yang bakal dikasih ke para YouTuber dan selebgram atau KOL. Sekarang lagi masih barengan Mas Kuku nih. Mas Kuku, gimana sih definisi orang supaya bisa di-hire jadi influencer itu dari sebuah agensi? Kalau kita sih paling standar yang pasti punya followers banyak lah ya. Followers banyak tuh seberapa maksudnya? Ya kalau followers kita sih biasanya udah ratusan ribu lah ya hitungannya. Di atas 100.000 lah ya? Bisa bilang gitu lah, pokoknya ada ratusan ribu akan lebih bagus lah. Semakin banyak pasti semakin bagus. Tapi sekali lagi kita juga ngeliat lah ya karakternya, maksudnya bener-bener nggak hanya sebatas itu, tapi yang lainnya adalah ya apa profilnya harus cocok juga sama klien-klien kita kan. Maksudnya kadang-kadang juga nggak banyak-banyak banget, tapi kalau memang targeted, why not gitu. Oh, oke. Waduh, terima kasih, Mbak. Ada yang nyariin. Siapa itu? Oh, ini bapak-bapak dari pajak deh. Silakan masuk. Ya, terima kasih, Mbak ya. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Ini ada Pak Hesti Yoga, Direktorat Hubungan Masyarakat dari Ditjen Pajak ya, Pak ya. Pak Hestu, dan juga ada Pak Petrus dari Ketua Umum Perjakin. Betul ya, Pak ya? Betul. Wah, ini mau nanya dulu nih soal sosialisasinya udah sampai mana, Pak? Soal pajak untuk influencer ini, Pak? Ya, tentunya kalau sosialisasi kita lakukan terus. Teman-teman di KPP pun juga banyak melakukan pembinaan ya, edukasi kepada semua WP, nggak hanya influencer, tapi juga semua profesi kita rutin lah lakukan. Dan juga banyak juga kok yang datang langsung ke kantor pajak, mereka bertanya, dator NPWP, konsultasi atau menyampaikan SPT, mereka tanya caranya ngitung pajak gimana sih. Nah, kami akan melayani semuanya dengan baik di semua KPP begitu. Oke, bisa diterangin nggak Pak cara penghitungan pajak untuk si selebgram ini, Pak? Ya, jadi memang untuk selebgram, misalnya saya potong pakai tadi Mas Kuku bilang dia meng-hire satu orang satu kali post di Instagram 20 juta tuh, Pak. Nah itu motong pajaknya ngitungnya gimana tuh, Pak? Iya, begini. Nah, pertama kita lihat dari awalnya dulu ya. Jadi siapapun yang punya penghasilan tentunya harus bayar pajak, sama seperti karyawan, profesi lain, pengacara, semuanya kan bayar pajak. Jadi selebgram pun demikian. Nah, kalau untuk selebgram sendiri memang nggak ada aturan khusus yang mengadres itu. Artinya apa? Ya berarti ketentuan umum. Nah, kalau pertanyaannya, saya meng-hire selebgram, ngepost produk saya dan saya membayar, saya perusahaan misalnya ya, saya punya kewajiban untuk memotong PPh pasal 21. Oke. Sama seperti perusahaan punya karyawan memotong PPh pasal 21-nya. Nah, di situ ada hitungannya, tarifnya juga ada. Nah, saya potong, kemudian saya bayar, setor ke negara. Bukti potongnya saya buat, saya serahkan kepada si selebgram. Nah, si selebgram nanti, berarti ini dari yang hire ya, dari yang hire ya? Dari yang meng-hire itu memang punya kewajiban memotong PPh pasal 21. Sama seperti kalau kita meng-hire artis, MC, atau yang lain. Saya potong 21-nya. Bukti potongnya saya serahkan kepada si selebgram. Nah, dia nanti di setiap akhir tahun atau Maret ini kan membuat SPT. Nah, itu nanti sebagai bukti bahwa pajak dia sudah dipotong, disetor oleh yang meng-hire. Nah, diperhitungkan di SPT itu. Untuk selebgram sendiri itu seperti pekerja seni, itu ada yang namanya norma penghitungan penghasilan itu. Kalau penghasilan saya 1 tahun sekian, yang menjadi basis pemajakan itu 50%. 50% normanya, jadi 50% ini nanti yang akan dikurangi dengan PTKP, kemudian di tarifnya dikalikan tarif, berapa yang harus dia bayar terutang. Nah, kemudian yang sudah dipotong tadi oleh yang meng-hire itu diperhitungkan. Jadi nggak double bayarnya. Nggak double ya? Nggak double. Yang gitu. ini cuma lapor aja kan? Iya, lapor saja. Oke, Pak Petrus ada komentarnya Pak soal pemotongan pajak dari para influencer ini, Pak? Ya, saya ingin menambahkan Pak itu dari segi dasarnya dulu ya, bahwa negara ini kan APBN-nya, pembiayaannya itu hampir 85-90% itu dari pajak gitu. Nah, asas keadilan mengatakan bahwa pajak ini harus dibebankan kepada semua orang yang sudah memenuhi syarat, gitu ya. Artinya gini, yang sudah dewasa, udah cakep, udah bekerja, udah punya penghasilan, nah dia harus membayar pajak. Ini satu hal yang basic dulu, prinsip dulu. Ada kesadaran untuk bakti, untuk bergotong royong kepada negara.
Kalau bukan warganya yang membiayai negara, siapa lagi? Nah, ini kesadaran ini harus dimengerti dulu. Sehingga waktu kita membayar pajak, walaupun pajak itu suatu kontribusi yang dipaksakan oleh undang-undang, tapi harus timbul juga kesadaran dari warga negara untuk membayar dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan kejujuran. Karena apa? Self-assessment sistemnya, gitu ya. Dia harus melakukan itu sendiri. Cinta dan bakti kita kepada negara, terutama nih generasi Medcin ini, tidak lagi kan mengangkat senjata, tapi dengan membayar pajak itulah bentuk nasionalismenya. Itu yang basic dulu ya, yang pertama. Yang kedua teknis tadi, bahwa siapapun yang punya penghasilan itu objek pajak gitu. Dari manapun dan bagaimanapun caranya, tidak ada masalah. Dan kalau tadi misalnya Pak Heru sudah memberikan contoh, konkret sekali gitu. Kalau Anda adalah misalnya MC gitu, di-hire untuk melakukan satu pekerjaan, tentu yang memberi kerja Anda itu memotong, punya kewajiban. Anda katakan terima netnya gitu. Dari 5 juta misalnya bayarannya dipotong pajak, yang tadi dijelaskan Pak Heru tadi, potong pajak PPh 21-nya. Lalu dimasukkan di setahunkan, dipotong PTKP 54 juta itu setahun. Katakan Anda masih single, jomblo. Cuman berapa sisanya kan? Nah, itu masuk ke tarif pasal 17 misalnya, gitu ya. Atau Anda pakai tadi norma. Enak kan, dipotong 50%, anggaplah 50% itu biaya. Jadi negara juga sudah memberikan pengertian itu, biaya. Nah, hanya 50% yang dipajakin. Gitu kan, dipotong PTKP lagi, masuk tarif. Jadi sebenarnya pajak itu tidak berat kalau kita mau realistis gitu ya, mau fair juga, tidak berat. Saya masih ingat joknya Pak Ken. Pak Ken dulu mengatakan gini, Anda bayar pajak itu nanti ketagihan. Tapi kalau nggak bayar, ya saya yang tagih. Jadi sebaiknya nggak usah tunggu ditagih, tapi bayarlah. Itu yang pertama. Tapi dari segi yang lain, saya juga ingin mengatakan begini. Pada sisi yang lain, kalau Anda sudah membayar pajak, sudah punya NLB, nah Anda warga negara yang sekali lagi sudah nggak tergolong dua apa lagi. Ya kan? Harus punya kebanggaan, martabat. Karena itu kontributor. Posisi Anda adalah pemberi kontributor kepada negara untuk membiayai negara, untuk membayar ASN dan sebagainya itu ya. Nah, karena itu boleh Anda menyuarakan apa kontraprestasi yang tidak langsung dari negara itu. Termasuk di dalamnya. Jadi kalau mau bayar pajak, abis itu julid, boleh lah, silakan. Nyingir boleh, nyingir. Jangan kena bayar pajak nyingir juga. Nah, julid itu nggak fair. Gitu. Jangan nuntut nanti drainase di tempat Anda, lampu di tempat Anda mati, Anda ngomel-ngomel, padahal nggak bayar pajak. Nah, itu kan tidak fair. Atau juga misalnya minta internet murah, tapi nggak bayar pajak, nggak fair. Jadi boleh kita komplain sepanjang kewajiban-kewajiban kenegaraan kita juga kita mesti penuhi. Ya, itu fairness-nya. Kalau mengingat trennya selebgram ini kan sebenarnya udah cukup lama ya Pak Hestu dan Pak Petrus ya. Terlambat nggak sih kalau baru diberlakukan sekarang itu di 2019? Sebenarnya bukan diberlakukan sekarang, jadi yang kemarin-kemarin pun itu aturannya sama, tidak ada hal yang baru. Tadi saya jelaskan, Pak Petrus juga menjelaskan bagus sekali, tidak ada hal baru. Dan sebenarnya sudah berjalan juga. Saya punya data tahun 2017 itu ada 51. Itu pun yang saya bisa tangkap 51 orang. Yang sudah melaksanakan kewajibannya, bayar mereka punya NPWP, mereka lapor SPT, mereka bayar pajak. Dan masih banyak juga yang kadang kalau Anda lihat di medsos kami pajak itu kan kadang, atau di KPP misalnya, itu ada seorang YouTuber, seorang artis atau siapa influencer yang datang kemudian dia mengupload dirinya sendiri bahwa saya datang ke KPP, daftar NPWP, saya lapor SPT atau konsultasi saja. Itu bagus sekali, itu yang sudah terjadi, itu sudah selama ini terjadi, dan kita sangat mengapresiasi bahwa mereka pun para YouTuber, selebgram atau influencer yang lain, artis juga, mereka sudah mulai muncul kesadarannya sangat bagus di situ. Terus peraturan yang sekarang akan diberlakukan ini peraturan apa nih Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara PMK 210 itu kan lebih kepada seperti marketplace ya, orang yang dagang di e-commerce. Itu pun sebenarnya bukan peraturan baru dari sisi perlakuan pajaknya. Selama ini yang konvensional itu mengatakan e-commerce sekarang berkembang, tapi nggak ada aturan pajaknya yang khusus. Jadi mereka bicara bahwa yang e-commerce nggak bayar pajak, nggak fair dong. Kan gitu. Tapi ini persepsi aja loh. Ini persepsi loh. Karena kami katakan aturannya sudah ada, semuanya sudah ada aturannya. Nah, yang e-commerce pun mengatakan bahwa kami nggak ada aturannya, jadi kami nggak perlu bayar pajak. Sebagian e-commerce mengatakan begitu. Makanya sekarang dibikinlah aturannya. Nah, aturan ini PMK 210 ini sebenarnya menegaskan saja, menjelaskan saja
bahwa untuk pelaku usaha di e-commerce itu berlaku peraturan yang sama persis dengan yang di konvensional. Berarti akan ada perubahan dari segi harga jualan juga dong? Dari segi harga nantinya? Sebenarnya nggak harus seperti itu. Saya ambil contoh aja. Kalau Anda jualnya katakanlah 100.000 misalnya. 100-200 ribu atau apa, dan omset Anda ini hanya katakanlah di bawah 4,8 miliar setahun, Anda tidak wajib memungut PPN, tidak wajib jadi PKP pengusaha kena pajak. PPh-nya gimana? PPh-nya sama seperti yang di konvensional, boleh pakai tarif yang 0,5% final. Nah kalau seperti itu apakah memang harus harganya naik? Nggak juga kan ya? Jadi abis ini saya mau nanyain apakah si penjual yang perorangan kan, karena yang jualan di Instagram juga banyak Pak, itu bakal dikenain pajak ya, karena banyak sista-sista dan agan-agan mungkin yang penasaran apakah saya jualan nanti kena pajak juga ya. Sambil pesan minum dulu Pak Estu, Pak Petrus ya, ini tolong minumnya nih Mbak. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.